Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami dari Satreskrim Polresta Bogor Kota, saya izin atas Bapak Kapolresta Bogor Kota, siang ini akan melaksanakan press release terkait adanya dugaan kasus tindak pidana pencabulan ataupun persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Untuk kasus pertama, ini kami menangani dugaan pelaporan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di daerah Pancagali, Loji, Kecamatan Bogor Barat. Terkait laporan ini, Satreskrim Polresta Bogor Kota berhasil mengungkap kasus dugaan terkait adanya tindak pidana pencabulan anak ponpes di bawah umur. Bogor Kota, JPN TV, Polresta Bogor Kota Satreskrim berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana pencabulan ataupun persetubuhan di bawah umur, Jumat tanggal 13 Oktober tahun 2023. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Rizka Fadila mengatakan, kasus yang pertama menangani kasus laporan persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di daerah Pancagaring, Kecamatan Bogor Barat. Terkait laporan ini, satu orang tersangka sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan sudah kami tahan atas nama MS usia 58 tahun pekerjaan tidak bekerja. Giat sehari-hari membuka reparasi elektronik yang beraktivitas di area sekitar musola yang berada di SD Negeri 2 RW 3 Bogor Barat. Terkait MS, ini data laporan dan penyelidikan sementara ini ada 10 korban. Yang mana dari 10 korban ini seluruhnya anak di bawah umur. Modus dari pelaku ini memanggil korban pada saat sedang bermain di area musola, kemudian dipanggil ke arah area musola terdekat terdapat ada sebuah ruangan tertutup gudang dan disitulah korban melakukan pencabulan terhadap korban. Kejadian ini diketahui terjadi pada bulan Maret tahun 2022. Dan terakhir Agustus tahun 2023, dalam kurun waktu kurang lebih selama 1 tahun. Adapun kasus ini dapat terungkap dari salah satu korbannya pada saat papasan pelaku merasa ketakutan, kemudian meletakkan pertanyaan, apakah orang penjahat itu sudah ditahan? Dari kalimat itu orang tua menggali keterangan korban dan keterangan dari lainnya. Akhirnya melaporkan dan diketahuilah aksi bejat dari pelaku. Dan sementara pada saat ini kami dari Kepolisian Polresta Bogor Kota, saat ini terus berkoordinasi dengan Dinsos sebagai pendamping korban, dan kepada korban untuk selama penyelidikan ini tidak membawa aspek yang buruk. Terhadap pelaku kami menerapkan pasal 76B atau 76E, terhadap perlindungan anak dengan ancaman minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun penjara. Ungkap Kasat Reskrim, kasus kedua pencabulan anak terhadap anak di bawah umur ini terjadi di area Pondok Kayu Manis Tanah Sareal. Penyidik menetapkan 2 orang tersangka dengan inisial AM dan MN terkait dengan kejadian ini. Korban ada sampai 3 orang melaporkan. Berdasarkan hasil penyelidikan ternyata ada 1 dari korban. Muncul 2 orang lainnya, berdasarkan hasil penyelidikan kejadian kurun waktu terjadi pada tahun 2019, modus MN ada 1 orang itu tindak pidana dengan cara untuk bisa memperbaiki suara. AM sendiri tindakan pencabulan, yang dilakukan ada 2 orang korban yang 1 terjadi Januari tahun 2023, dan satunya tahun 2019, di mana modusnya adalah memeluk dari belakang dan mencoba mencium bibir korban sehingga korban memberontak, dengan modus kasih sayang di mana pelaku tersebut adalah pengurus dan pengelola toko. Saksi-saksi sudah kita periksa kurang lebih 15 orang dan barang bukti CCTV sudah kita dapatkan, yang mengarah terhadap dugaan terjadinya kegiatan kejahatan terhadap di bawah umur. Pelaku kita kenakan dengan pasal 76E. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman 5 tahun penjara dan paling lama 15 tahun, ungkap Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota. Kepala Biro Jurnal Polisi News, P. Sidabutar JPN TV mengabarkan. Sampai saat ini ada 3 orang yang melaporkan. Kurun waktu dugaan kejadian, 1 korban itu terjadi kurang lebih sekitar Januari 2023, makanya akhirnya terbitlah LP di Januari 2023. Berdasarkan hasil penyelidikan, ternyata dari 1 orang korban muncul 2 korban lainnya, dan berdasarkan hasil penyelidikan, kejadian terjadi kurun waktu pada tahun 2019. Adapun modusnya bahwa atas inisial MM, atas inisial MM ini ada 1 orang korban, itu dugaan tindak pidana pencabulannya itu dengan modus untuk memperbaiki suara.
pada saat dia mengurut tenggorokan, ya, sampai menyentuh area payudara. Nah, setelahnya itu korban memberontak dan menangis dan keluar dari ruangan, dan saat itulah bertemu dengan beberapa orang saksi yang semuanya sudah kita periksa. Kemudian untuk AM sendiri, ini dugaan pencabulan ini berdasarkan hasil penyidikan ada 2 orang korban. 2 orang korban, di mana satu terjadi medio Januari 2023 dan satu di kurun lebih di area 2019, di mana modusnya adalah memeluk dari belakang, kemudian berusaha mencium kening, pipi, dan pada saat dia mencium bibir, korban memberontak, menangis, dan menceritakan. Nah, dengan modusnya bahwa itulah tanda bentuk spesial kasih sayang dari korban, di mana pelaku ini di pondok tersebut sebagai pengurus dan pengelola. Dan bentuk ekspresi itu apabila diceritakan kepada kawannya, maka ilmu-ilmu yang sudah dipelajari itu akan hilang atau terhapus. Nah, itulah upaya-upaya menyakinkan dari para pelaku kepada korban. Saksi-saksi sudah kita lakukan pemeriksaan, kurang lebih 15 orang saksi. Bukti petunjuk termasuk rekaman CCTV sudah kita dapatkan yang mengarah terhadap dugaan terjadinya kegiatan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.